Habitus. Halo Sobat Millennials, Sobat Muda Habitus. Salam. Udah tahu dong, pahlawan olahraga badminton kita, yaitu pasangan ganda putri Greysia Polii dan Apriani Rahayu, yang sukses mempersembahkan medali emas di Olimpiade Tokyo pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 yang lalu. Ikut bangga nggak? Pasti kalian ikut bangga dong. Yeay! Ini adalah perolehan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2021. Nggak cuma itu, medali emas ini juga yang pertama didapat dari cabang olahraga badminton, atau yang biasa kita sebut bulu tangkis, di nomor ganda putri. Cakep! Greysia dan Apriani mengalahkan ganda putri Cina, yaitu Chen Qingchen dan Jia Yafan, yang peringkatnya justru ada di atas mereka. Beda 3 tingkat. Pasangan ganda putri Cina berada di peringkat 3 dunia, sedangkan Greysia dan Apriani berada 3 tingkat di bawah mereka, yaitu masih berada di peringkat ke-6 dunia. Waduh, luar biasa kan guys? Gak tanggung-tanggung, pasangan ganda Cina dikalahkan dalam 2 set langsung, 21-19, 21-15. Di final ganda putri ini, yang berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Greysia dan Apriani bahu-membahu, berjuang bersama, pantang menyerah, bahkan tanpa dukungan langsung dari para supporter karena sikon pandemi COVID-19. Tapi perjuangan dan kekompakan mereka berbuah sangat manis, dan bendera merah putih pun berkibar. Lagu Indonesia Raya berkumandang. Rasa haru, bangga, sukacita, bercampur aduk. Di luar lapangan pun, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, santun, dan tentu saja gigih serta sportif. Tahu nggak? Mereka berdua mengingatkan Kapet pada pasangan kompak di dalam cerita Alkitab dulu loh. Kamu bisa tebak siapa? Nih, Kapet kasih clue-nya ya. Keduanya memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Salah satunya menerima 10 perintah Allah. Nah, ada yang tahu? Ya, betul. Mereka adalah Musa dan Harun. Moses and Aaron. Musa dipilih oleh Allah dan diberi tugas untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, lalu membawanya keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Harun adalah kakak dari Musa. Harun membantu Musa menyelesaikan tugas berat dari Allah. Mereka juga bahu-membahu, saling menguatkan dan saling mengingatkan akan kasih setia Allah ketika keraguan dan kelelahan menghampiri mereka. Ya, jelas aja mereka mengalami itu semua. Berjalan di padang gurun selama 40 tahun dan harus memimpin ribuan orang yang pingin ini, pingin itu. Ya, lama-kelamaan pasti capek dan stres. Salah satu peristiwa epik yang pernah terjadi ialah saat Musa dan Harun bahu-membahu saat bangsa Israel berperang melawan orang Amalek seperti diceritakan di dalam kitab Keluaran bab 17 ayat 8-16. Begini nih ceritanya. Ketika orang Amalek datang, mereka berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jeng jeng jeng. Bayangin kayak tentaranya Thanos datang ke bumi dan melawan para Avenger guys. Para Avengers berusaha mempertahankan Infinity Stone supaya nggak jatuh ke tangan Thanos. Wah, terus gimana strateginya nih supaya nggak kalah? Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Yosua itu ibarat panglima perang orang Israel. Namun karena pada saat itu Israel belum punya tentara, maka Musa berpesan seperti itu ke Yosua supaya memilih orang-orang yang kuat, yang terampil dan mau berperang. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Ketika Yosua dan tentara Israel dadakan berperang, Musa, Harun, dan Hur naik ke puncak bukit dan terjadilah. Apabila Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila sebaliknya ia menurunkan tangannya, maka Amaleklah yang lebih kuat. Kalau Musa kecapean terus tangannya turun, ya udah selesai dah. Bangsa Israel pasti dibully bangsa lain lagi. Sebagian masih kuat guys, tapi begitu mulai siang, ketika panas, keringetan, capek sudah mulai dirasakan, maka kejadian deh. Musa mulai gemetaran kaki dan tangannya. Musa mulai kecapean. Gawat, tangannya mulai kram. Menyadari hal itu, Harun dan Hur mengambil sebuah batu supaya Musa bisa duduk. Setelah Musa duduk, udah aman,
Harun dan Hur lalu menopang kedua belah tangan Musa. Jadi tangan Musa dipegangin, satu yang kiri dan yang satu di kanan, sehingga tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Wah, perang 1 hari full. Tuh, epic banget kan guys? Sama seperti Harun dan Musa saling bekerja sama, Gracia dan Apriani juga begitu, berjuang bersama. Ketika Musa kecapean, Harun cariin batu buat duduk, lalu bantu mengangkat kedua tangan Musa. Dipegangin supaya tetap terangkat ke atas sampai bangsa Amalek bisa dikalahkan. Gracia dan Apriani juga saling menyemangati supaya tetap kuat, tetap semangat, tetap bisa angkat raket dan menggerakkan kaki tangan yang pastinya lama-lama lelah dan berat. Kita semua pasti pernah mengalami kelelahan, capek, jenuh, bahkan mungkin merasakan putus asa ketika menghadapi kesulitan atau menjalani perjuangan yang panjang. Misalnya sekolah selama bertahun-tahun, belajar nyiapin ujian seminggu full, atau bisa juga lebih. Tetapi hal itu akan menjadi lebih ringan untuk ditanggung ketika ada orang lain membantu kita menanggung penderitaan dan menemani perjuangan kita. Rasa lelah dan jenuh akan terobati dan keputusasaan yang tadinya mungkin sudah ada di depan mata akan bisa kita atasi. Kesulitan dan rintangan memang repotin, bahkan nyebelin. Tapi tanpa itu semua, kita juga tidak akan ketemu teman sejati. Gak akan bisa menghargai arti perjuangan. Gak akan belajar rendah hati dan jujur. Ataupun juga belajar ikhlas saat kalah. Perjuangan dan tekad bulat serta kerendahan hati untuk menerima bantuan dari Tuhan membuat kedua pasangan di atas berbuah sukses menyelesaikan tugas dan menerima hadiah atas kerja keras dan doa-doa mereka. Salam kasih, salam Habitus. Habitus.